Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada? Masih semangat menjalani hidup ya? Hari ini kami akan membawakan sebuah tema tentang dunia itu, bumi itu kenapa diciptakan bulat oleh Tuhan. Ya walaupun tempo hari lagi ngetren, kaum sebelah mengatakan bahwa bumi itu datar ya, tapi tetap saja kita ambil ilmu umum yang sudah kita dapatkan sejak kita SD dulu bahwa bumi itu bulat. Bulat itu sebuah lingkaran begitu ya, sebuah lingkaran. Sepertinya Tuhan ingin memberikan sebuah makna yang tersirat bahwa lingkaran itu kita pakai konsep untuk membuat sebuah roda. Roda itu bulat, roda itu lingkaran. Dan karena dia lingkaran, dia bisa membawa benda di atasnya itu menuju tujuannya dengan lancar dan mudah. Itu menandakan bahwa hidup yang kita jalani itu berjalan terus, dia akan berputar terus, berjalan terus. Dunia yang bulat ini akan membawa kita dari usia 0, born, baru kita lahir, hingga entah usia berapa, nanti kita kembali kepadanya. Roda waktu yang bulat ini, roda dunia yang bulat ini nggak pernah minta izin kepada kita untuk membawa kita berproses mulai dari baby, balita, anak-anak, remaja, dewasa hingga tua. Gak ada mereka minta izin, wahai Bahtiar, izinkanlah besok kumis akan tumbuh. Gak ada. Tanpa kita sadari, tanpa perlu kita setujui, tanpa perlu kita tanda tangani, waktu yang bulat itu, dunia bulat itu akan berputar membawa kita tumbuh bulu, kumis, bulu jenggot, dan bulu-bulu lainnya, sehingga kita akhirnya tidak lagi mulus seperti saat baby. Kita tidak pernah meminta untuk menjadi tua, berkeriput di sini. Tapi akhirnya waktu itu terjadi juga. Itulah mengapa Tuhan menciptakan bumi bulat. Tuhan ingin memberitahu kepada kita bahwa kita akan terus berjalan menuju akhir, menuju tujuan. Roda itu akan berjalan dari sebuah tempat menuju tujuannya. Dan tujuan akhir kita adalah Tuhan. Karena kita akan kembali pada Tuhan, dan Tuhan suka semua sesuatu yang baik dan bersih, maka kita dalam berjalan itu, dalam proses perjalanan itu, harus selalu menjaga kebaikan dan kebersihan hati kita. Berikutnya, kita bayangkan ya sebuah bulan. Apabila kita ada di atas, bulat berkeliling. Itu menandakan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Kadang kita ada di atas, kadang di bawah. Loh, kalau di atas terus, ya nggak apa-apa, bersyukurlah. Kalau di bawah terus, ya berarti ada yang salah sehingga kita tidak ada di atas. Loh, kalau dari atas ke bawah, berarti ada sesuatu yang salah juga sehingga kita yang biasanya ada di atas akhirnya terpuruk di bawah. Loh, kalau dari bawah ke atas, wah itu berarti sebuah kehebatan dan bantuan Tuhan yang membawa kita dari bawah menuju atas. Semua bisa terjadi sesuai yang Tuhan mau. Ada si A yang sejak lahir didaktirkan di atas terus. Ada si B yang orang tuanya kaya banget, tapi begitu orang tuanya meninggal, dia nggak kebagian kesuksesan dan kekayaan orang tuanya. Ada si C yang miskin banget orang tuanya, tapi karena kerja kerasnya dia bisa menjadi di atas. Jadi masing-masing punya skenario tersendiri. Itulah mengapa Tuhan menciptakan bumi itu bulat. Bulat berikutnya, bulat kayak kita asumsikan, karena saya tidak bawa contoh ya, kita asumsikan bahwa sebuah jam
Jam 12 semua kumpul di sini, dia berjalan berputar, pada suatu masa dia akan kembali ke 12 lagi. Itu menandakan bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan berputar mengelilingi waktu dan akan kembali pada kita. Kembalinya dampak perbuatan yang kita lakukan, kita mengenal kosakata karma. Itulah mengapa seharusnya kita tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik hari ini. Juga tidak ada alasan yang membenarkan kita untuk berbuat yang tidak baik hari ini. Karena perbuatan baik atau buruk yang kita lakukan akan kembali berputar dan kembali pada kita sendiri. Dan itu benar-benar sebuah kodrat ya, yang tidak bisa pakai kosakata insya Allah, pasti akan terjadi. Ketika kita selalu berbuat baik, tanpa kita sadari, kita juga akan menerima kebaikan-kebaikan. Karena Tuhan akan mengembalikan kebaikan yang kita lakukan berupa kebaikan pula dan dilipat gandakan. Pengalaman saya nggak pernah tahu ya. Dulu pada saat saya masih menjadi kru bus, para penumpang saya selalu mengatakan, "Mas, seharusnya Samen layak jadi guru loh. Samen seharusnya tidak ada di dalam bis ini. Samen tidak cocok." Saat itu saya cuma mengatakan, "Oh, dapat jalan dari mana, Bu? Saya mau jadi guru." Tapi saya tetap melayani para penumpang-penumpang saya dengan senyum hasbeh, salam sapa hasbeh, dan ngobrol-ngobrol sejenak dengan mereka ketika tugasku narik ongkos selesai. Bayangan saya sudah selesai sampai di situ doa mereka. Tapi ternyata kembali yang saya katakan bahwa dunia itu bulat. Mungkin ada salah satu doa baik dari penumpang saya dikabulkan Tuhan. Bukan hanya menjadi guru, bahkan saya pernah menjadi sebuah leader ya, jadi pendiri sebuah sekolah dan menjadi kepala sekolahnya. 2 lembaga sekaligus, lebih kurang 3 tahunan. Luar biasa kan? Itu tadi yang mengatakan bahwa perbuatan baik akan dilipat gandakan. Begitu saya baik melayani mereka, mereka mendoakan saya jadi guru, ternyata Tuhan mengabulkan saya malah menjadi seorang kepala sekolah. Sebagai contoh yang lain, saya juga pernah mengalami perbuatan yang pengalaman yang tidak menyenangkan ya. Ada orang yang saya tolong, lalu dia menusukku dari belakang dan akan menyingkirkanku. Saat itu saya dan keluarga cuma bisa mengelus dada bahwa ternyata kebaikan dia selama ini sehingga kami memutuskan menolong mereka palsu belaka. Dan ternyata nasib dia hari ini lebih tragis dari niat dia membuat nasib kita dan keluarga tragis. Nah, itu tandanya dunia itu memang bulat. Jadi apa yang kita lakukan akan kembali lagi pada kita. Itulah mengapa jangan coba-coba sekali-sekali pun kita punya niat, apalagi mewujudkan untuk berbuat tidak baik. Sahabatku yang luar biasa, ingat loh, bahwa kita ini adalah penghuni surga. Karena kakek Adam kan penghuni surga. Lalu oleh Tuhan disuruh dalam tanda petik jalan-jalan, berwisata di sebuah tempat yang bernama bumi. Dan namanya jalan-jalan, seperti kita berpariwisata ke Borobudur, ke Jogja, ya kita suka, senang-senang dan sebagainya, lihat-lihat, belanja-belanja dan sebagainya, makan dan berbagi dengan sesama. Pada endingnya bis pariwisata itu pun akan kembali membawa kita pulang ke asal.
Kita juga gitu kan, jalan-jalan di bumi, pada endingnya kita akan kembali pada Tuhan sebagai pemilik surga. Alangkah salah alamat kalau kita tidak kembalinya ke surga. Kan nggak lucu kalau kita naik bis pariwisata mungkin dari Probolinggo, jalan-jalan ke Jogja, pulang dari wisata, bis pariwisata kita mengembalikan kita ke Situbondo. Konyol toh. Kita penghuni surga, jalan-jalan di dunia, baliknya nggak masuk surga. Konyol toh. Kan kayak gitu ilustrasinya. Yang salah jalan itu berarti manusia-manusia yang mungkin tidak menikmati perjalanannya, dan manusia-manusia yang sukanya tidak berbuat baik. Mungkin dia suka marah-marah ke sopirnya, nggak ngasih sopir rokok, nggak ngajak sopirnya makan, nggak ngajakin sehingga sopirnya gregetan, dibabas no. Kan begitu. Selama perjalanan kita tidak berbuat baik, bikin Tuhan kecewa. Kita menjahati sesama, bikin Tuhan kecewa. Akhirnya ya kita tidak kembali pada asal kita. Sahabat-sahabatku yang luar biasa, selalu berbuat baik itu kodrat kita. Coba lihat, begitu kita lahir, ibu yang sakit melahirkan langsung pingin berbagi air susunya buat si baby. Berbuat baik toh. Coba lihat, selama si baby tumbuh kembang, orang tua, ibu mengorbankan banyak sekali waktunya untuk ngopeni dia. Minta makan, dikasih makan, dilepeh, nambah pekerjaan, ngepel rumah. Selesai rumahnya dipel, BAB, luput dari pampasnya, jatuh ke lantai, ngepel lagi. Ayah yang gajinya biasanya bisa buat kongko bersama teman-temannya, menjadi tersedot oleh susu, kaleng, pampers, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kodrat manusia toh berbuat baik dan berbagi. Jadi kalau kalian tidak berbuat baik, itu menyalahi kodrat. Makanya segera kembalilah kepada kodrat kita untuk selalu berbuat baik. Loh Pak B, dia jahat. Jangan dipikiri yang jahat. Loh Pak B, dia usil. Jaga jarak supaya dia tidak ngusilin kita. Coba lihat, pernah mancing ikan, misalkan mancing di sudut sebelah sini ya. Di sini misalkan mancing di sini. Begitu kita pancing ikan, ikannya kena, lepas. Ikannya lari lagi. Apa yang dilakukan oleh ikan itu? Ikan itu tidak mungkin kembali ke sini. Karena dia tahu di sini ada orang mancing, berbahaya buat gue. Jadi kalau kita diusili oleh orang di sini, berpalinglah ke sini. Carilah komunitas yang baik. Loh, itu namanya kan jadi pilih-pilih teman. Loh, ya milih teman itu wajib. Kalau kita tidak milih teman, ya itu berbahaya bagi kita sendiri. Ingat, dalam satu dahan itu selalu hinggap burung-burung yang sejenis. Gak mungkin dalam satu dahan ada elang, ada burung merpati, ada pipit, gak mungkin. Dahan dihinggapi merpati, ya merpati semua. Dahan dihinggapi pipit, ya pipit semua. Dihinggapi elang, ya elang semua. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, orang baik komunitasnya sama dengan orang-orang baik. Gak mungkin orang baik akan betah, akan bertahan, berkumpul bersama orang-orang yang tidak baik. Loh, emang kita tahu kalau dia baik? Loh, hatimu merasa tentrem gak bersamanya? Kalau bersamanya jadi gak tentrem, jadi galau, kerjaannya cuman ngepoin, julitin sesama, berarti kan nurani kita menolak. Makanya pergilah, berpalinglah, carilah komunitas
yang setiap harinya membuat kita bersemangat berbuat baik, yang setiap harinya meningkatkan kualitas diri kita, yang seharinya selalu berfokus untuk melihat kanan, kiri. Siapa tahu ada yang membutuhkan dan berbagi bersama mereka. Berkumpullah dengan komunitas yang seperti itu. Loh, komunitasnya sudah baik, ngaji, pengajian, ini, itu, dan sebagainya. Ya kita kembali. Baik enggak? Kita lihat sendiri kan, di dunia maya ada yang bergelar cucu Nabi loh katanya. Tapi maaf, meso-meso tok. Yang bilang bangsat kek, yang bilang kurang ajar, yang bilang babi ini dan sebagainya. Pokoknya kata-katanya jadi negatif. Jadi bingung ya. Dari literatur yang saya baca, emang ada cucu Nabi yang kayak begitu. Ada pengasuh ponpes itu si yang rambut gondrong itu siapa yang masih muda, tapi hobinya mukul, nendang seenak udelnya, menghayati banget mukulnya, menghayati banget nendangnya, menyakiti sesama. Lulu. Mau ikut pengajian yang kayak begitu? Aduh, serem. Yaudah. Oh enggak Pak, ini ustadznya keren, gaul, kekinian, pakai Levi's, pakai kerpus begini, kerpus apa, tutup kepala begini ya. Suka nyalain enggak? Kalau suka nyalain berarti komunitasnya tidak baik, kan begitu. Karena kita tidak boleh saling menyalahkan. Yang masih suka menyalahkan itu berarti egonya masih tinggi, menganggap dirinya tidak pernah salah. Makanya sahabat-sahabatku, dalam dunia yang sedang bulat itu, pilihlah sesuatu yang membuat kau selalu bisa berada di atas. Berteman dengan orang-orang baik, karena Tuhan pasti akan meletakkan orang-orang baik itu di atas. Makanya orang-orang jahat akan berusaha menjatuhkannya. Sahabatku yang baik, ayo masih suasana Ramadan ini, kuatkan mental baikmu. Bahwa apa yang kita keluarkan harus bermanfaat bagi sesama. Kata-kata, nasihat, ucapan, dan sebagainya harus bermanfaat bagi sesama. Yang tadinya sedih, bertemu dengan kita akan menjadi berkurang sedihnya minimal. Syukur-syukur bisa hilang sedihnya. Yang kekurangan bertemu dengan kita bisa tercukupi. Syukur-syukur bisa terlebihi. Kalau kita melakukan perbuatan yang baik-baik itu, maka nanti perbuatan baik itu akan kembali lagi pada kita. Yang kembalikan siapa? Tuhan. Dengan berlipat. Wah, keren toh. Makanya yuk dimulai dari hari ini, jangan ditunda lagi. Tuhan punya maksud menciptakan dunia itu bulat, bahwa kita akan berjalan menuju ke titik terakhir kita. Bulat itu bahwa apa yang kita keluarkan akan berputar dan kembali lagi kepada kita. Makanya selama mengarungi bulatan waktu itu, dan karena waktu itu bulat itu akan kembali pada kita, maka fokus pada kebaikan. Dimulai dari hari ini fokus pada kebaikan. Yang nggak bisa baik minimal jangan jahat. Kalau masih nggak bisa lagi, minimal ngikutin arus lah, berkumpul lah dengan komunitas yang baik supaya kita tersedot menjadi orang-orang baik. Yuk dimulai dari hari ini. Wacana Pak Beh bertema bumi itu bulat. Semoga menginspirasi kita bahwa apa yang akan kita lakukan setiap harinya akan kembali pada kita nantinya.
Kalau kita tidak nututi akan kembali pada anak kita atau cucu kita. Makanya berfokus menanam kebaikan, maka kelak kau akan memetik dari tanaman yang kau semai hari ini. Senang sekali bertemu dengan kalian. Jangan bosan menebar kebaikan, jangan bosan untuk mencoba berbuat baik, karena di sanalah kodrat kita sebagai makhluk surga yang sedang berjalan-jalan di bumi Tuhan ini. Senang sekali bertemu dengan kalian. Sukses selalu dan Assalamualaikum.